Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Foto Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mas Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Wabarakatuh, apa kabarnya Anda hari ini, rekan-rekan mahasiswa dan juga UTEL listeners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang bahagia. Sebahagia Dita bisa kembali menyapa Anda di program seputar Universitas Terbuka hari ini. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi jarak jauh atau PTJJ di Indonesia tidak diragukan lagi keberadaannya. Memiliki jumlah mahasiswa sekitar 400.000 mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah, dan luar negeri makin menambah kepercayaan masyarakat mengenai kualitas pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Mahasiswa Universitas Terbuka yang terdiri dari berbagai kalangan, baik usia muda maupun pekerja, banyak yang memiliki prestasi baik di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya. Salah satunya adalah mahasiswa UT dari UPBJJ UT Jambi yang memiliki prestasi yang diraihnya adalah Grand Prix International Zagreb Cartoon Exhibit, kemudian itu tahun 2019, kemudian winner of first International Ruharb Cartoon Contest di Transylvania, Romania 2020, dan masih sederet penghargaan lainnya beliau dapatkan. Nah, untuk lebih memberikan motivasi kepada kita semua tentunya untuk bisa mengembangkan diri dan berprestasi di kancah internasional, di studio telah hadir melalui sambungan Zoom hari ini ada mahasiswa UT Jambi, ada Bapak Edi Dharma. Ia adalah seorang kartunis asal Jambi. Mas Edi, apa kabarnya? Baik, selamat pagi buat semua. Alhamdulillah Mas Edi, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya bisa bergabung bersama kami di Zoom hari ini. Mas Edi, langsung di ke pertanyaan pertama. Mau dong ceritanya begitu, gimana sih awal mulanya Mas Edi nih tertarik dengan dunia kartun ini? Sejak usia berapa saat itu? Kalau tertarik atau menyenang dari kecil sih, saya sih hobi membaca komik tuh Mbak Dita. Komik itu dapat komik. Bukan komik. Saya senang aja menggambar di komik itu ya, serta proses pembuatannya, dan itu membuat saya inspirasi bagi saya dalam kesenian, dalam mengajar anak-anak. Baik, jadi awalnya dari suka sama komik gitu ya Mas Edi? Iya, dari kecil suka. Baik, komik apa dulu yang jadi favoritnya? Asterix Obelix karyanya Urzul, itu saya suka, sama karyanya itu Tintin. Petualangan Tintin. Baik, ya yes, Tintin. Nah, kalau ngomongin cita-cita, kenapa? Baik, ya. Mas Edi, kalau sebentar Mas Edi, mohon maaf sebelumnya, kalau untuk jaringannya di sana cukup baik karena Dita terimanya agak sedikit patah-patah di sini. Di sini benar nggak terpatah Mbak Dita. Baik, Mas Edi, kalau ngomongin cita-cita nih, lagi kecil memang cita-citanya apa? Kalau lagi kecil sih cita-cita menjadi guru sih. Jadi guru ya? Makanya dari
Baik, maka dari itu mungkin itu menjadi alasan kenapa Mas Edi juga ambil PG PAUD ya, Mas, di UT-nya ya? Ya. Mas Edi, bolehkah sedikit saja bercerita mengenai jejak karir Pak Edi sampai dengan saat ini begitu? Ya, begini, awalnya saya berkecimpung di dunia seni rupa tuh gitu. Di dunia seni rupa, di dunia lukis, karena di Jambi nggak ada kartunis, jadi saya itu sendiri nggak ada teman untuk sekolah. Hanya saja saya waktu itu karena sering ya dari SMA ya itu sudah kirim-kirim kartun di surat kabar, akhirnya begitu tamat sekolah saya udah jadi media. Udah kerja di kabar gitu. Jadi setelah media udah transisi kan saya mencoba masukin sekolah untuk mengajarkan anak-anak dengan bakat yang saya bikin. Ternyata mengajar anak-anak itu mendapat tawaran jadi kepala sekolah ya mau melanjutkan ya saya sudah seni itu sangat penting. Sekolah saya di UT ya saya masuk di UT, jadi saya lihat apa yang cocok dengan kesenian dan mengajar anak-anak itu ada di PAUD. Baik. Ya. Baik. Kemudian nih saya pernah baca tulisan tentang Mas Edi begitu. Ini kenapa katanya Mas Edi ini mendapat sebutan sebagai kartunis pejuang kemanusiaan? Oh ya. Jadi saya kan bergabung di Persatuan Kartunis Indonesia. Di sana itu ada apa? Ada kartun humor gitu di organisasi tersebut gitu. Jadi dari melihat karya saya itu para pengamat seni itu mengatakan antara lain pada Alberto. Dia bilang saya di kartun saya itu ada ciri khas gitu, tentang kemanusiaan. Kemanusiaan itu Mbak Ita, karena saya terkadang ya karena sering dengan anak-anak ya. Jadi jantung saya itu terkadang saya bawa unsur anak-anak, anak-anak yang anak-anak perang, anak-anak kita dianggap dengan modern Indonesia itu ini ada pertanyaan tentang Baik, Mas Edi, kita di pertanyaan terakhir di segmen pertama ini. Ini kan Mas Edi ini sudah berkecimpung di dunia kartun dari Orde Baru begitu ya. Gimana sih kira-kira menurut Mas Edi perkembangan dunia kartunis di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang ini gimana perkembangannya? Tadi menyesuaikan ini ya kalau anak ini adalah kehidupan. Kalau untuk media ya kalau zaman ya media yang istilahnya itu kabar ya media cetak. Transisi media kita seperti ke media online gitu. Kartun pun ke sana juga arahnya gitu. Jadi ada beberapa kartun apa ya menjadi kartun digital gitu. Itu yang korban atau yang merasa diskriminasi ya kartun yang berbentuk sudah lagi ke digital Mbak ya. Baik. Baik, Mas Edi, kita masih akan berbincang nih tentang prestasi yang didapatkan oleh Mas Edi tentunya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang berprestasi. Tapi kita harus jeda sejenak sebentar ya Mas Edi. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa kita mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan atau berkomentar silahkan di WhatsApp kami dengan nomor 0812 1039 2726 atau Anda bisa berkomentar di channel YouTube kami saat live streaming berlangsung di Universitas Terbuka TV. Kita akan segera kembali di seputar Universitas Terbuka.
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat, diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini.
Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini dan menjadi monumen patung itik alabio yang terkenal sebagai maskot kota Almuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Almuntai terletak di pertemuan antar beberapa sungai. Almuntai pada awalnya adalah nama kabupaten sebelum menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Almuntai Tengah. Disinilah pusat pemerintahan berada dan Almuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ikon kotanya sebagai landmark Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa terlihat di berbagai tempat, mulai dari peninggalan sejarah seperti masjid yang didirikan pada permulaan abad ke-19, dan sebuah situs candi Hindu atau Candi Agung yang terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Almuntai Tengah. Candi ini diperkirakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang keberadaannya sezaman dengan kerajaan Majapahit. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id.
Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman elearning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi, dan diberikan 3 tugas wajib. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar sebagai pengganti tutorial tatap muka, jangan sungkan bertanya kepada UPBJJ, Pokjar, atau sentra layanan UT tentang jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka. Nah, langkah berikutnya, lihat jadwal ujian akhir semester. Dengan demikian, Anda akan dapat memperkirakan berapa lama waktu belajar yang dimiliki hingga pelaksanaan ujian akhir semester. Teman-teman semua, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara saya mengatur waktu belajar di tengah padatnya aktivitas. Dan banyak yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu sulit untuk memperoleh nilai bagus dan sulit lulus tepat waktu. Saya buktikan hal itu tidak benar. Saya akan berikan rahasianya kepada Anda agar bisa lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang bagus di UT. Pertama, saya tanamkan tekad, motivasi, dan sifat disiplin. Saya targetkan harus lulus dalam sekian tahun, meskipun di UT tidak ada istilah drop out atau DO. Kedua, merancang strategi belajar yang tepat. Salah satunya dengan mengelola waktu belajar disesuaikan dengan kesibukan aktivitas sehari-hari. Saya membuat target belajar dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari saya menyisihkan waktu minimal 2 jam untuk membaca buku materi pokok dari salah satu mata kuliah yang saya ambil. Minimal saya tuntaskan. Anda kembali bergabung bersama kami di Seputar Universitas Terbuka. Masih bersama siswa Universitas Terbuka yang berprestasi, ada Mas Edi hari ini. Mas Edi masih siap berbincang bersama kami di sini ya? Mbak Rita. Baik. Mas Edi, kita mau tahu dong kalau misalkan cerita awal gitu Mas Edi mulai mengikuti perlombaan atau kompetisi itu gimana sih? Pada awalnya sih, kalau saya sih memang kartunis ya di media di Jambi ya, ada media surat kabar gitu. Dan juga saya udah kuliah di UT waktu itu gitu. Terus saya waktu itu belum ada kesempatan untuk mengikuti lomba internasional karena belum ke jaring gitu Mbak. Karena di kontes internasional tuh harus ada yayasan atau yang sudah istilahnya ada lisensi Badan Dunia gitu. Nah, di Indonesia ini hanya satu namanya Gold Pencil gitu. Nah, jadi saya masuk di situ udah daftar 4 tahunan ya, setelah kuliah baru keterima gitu. Udah 4 tahunan. Waktu diterima, kompetisi yang pertama saya ikutin di Malaysia itu. Itu kompetisi yang pertama? Yang pertama dan juara. Nah, juara apa yang waktu di Malaysia Mas? Juara 3 saya di Malaysia. Tahun berapa saat itu?
2018. 2018. Kalau ngomong-ngomong, ini kan Mas Edi tentunya sering ikut kompetisi, lomba-lomba gitu. Yang paling berkesan nih Mas Edi saat perlombaan di mana? Oh, yang paling berkesan saya yang di Siprus, Turki, Turki Utara. Baik. Karena berkesan ya, di samping saya juara 2 ya waktu itu ya, saya juga diberangkatkan ke sana. Baik. Waktu itu kegiatannya nih unik tuh Mbak Dita. Waktu itu kegiatannya adalah Festival Zaitun Internasional. Jadi Festival Zaitun tuh bukan hanya kartun, ada juga festival masakan zaitun, festival minyak zaitun terbaik di dunia, gitu. Berbagai macam produk zaitun lah. Yang saya ikutin waktu itu kontes kartun zaitun. Baik. Nah, begitu saya menang ya saya pergi ke kebun zaitun, ke pabrik zaitun, sampai melihat produksi dari buah zaitun tersebut. Baik. Ini kalau misalkan lombanya lagi di luar negeri tuh Mas Edi, itu Mas Edinya pasti akan berangkat atau hanya mengirimkan karyanya saja biasanya? Biasanya kalau awalnya sih mengirimkan karya. Kalau soal berangkat itu tergantung panitia sih. Baik. Kalau panitia menyediakan akomodasi untuk berangkat atau penyelenggara ya, itu kita ya siap berangkat lah. Juga di situ ada berbagai kegiatan yang disediakan. Biasanya festival tuh Mbak Dita. Baik. Ini kan biasanya kalau ada lomba-lomba atau kita ikut acara apa gitu suka ada pengalaman yang unik gitu nih. Pengalaman paling unik saat mengikuti lomba apa Mas Edi? Pengalaman yang unik ya yang pertama kali waktu ya yang di Zaitun itu Mbak Dita. Pada waktu itu ya saya kan menang, terus mendapat informasi kalau berangkat itu sekitar 3 atau 4 bulan setelah menang. Baik. Nah, karena ini di dataran Eropa ya, dia tuh perbatasan Turki sama Yunani itu ya, Siprus nama negaranya. Saya menang di Siprus tuh. Itu otomatis harus bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau saya kursus kilat conversation untuk percakapan. Baik. Selama 3 bulan. Ternyata sampai di sana hanya memang berguna ya, tapi hanya untuk kita pribadi aja gitu. Sampai di sana malah kartunis pemenang lain seperti dari Iran, dari Rumania, dari dari Jerman, itu mereka nggak bisa bahasa Inggris juga. Baik. Jadi saya kira wah kita harus bisa bahasa Inggris ya atau apa begitu. Ternyata orang Rumania itu teman saya Stephen Alec Ferguson apa namanya, itu dia hanya bisa bahasa Latin gitu. Jadi kami komunikasi itu satu dengan Google Translate, yang kedua dengan media gambar. Baik. Cukup terbayang, memang akan menjadi pengalaman unik ya. Jadi ternyata ngobrolnya lewat Google Translate atau bahkan pakai gambar jadinya. Iya. Baik, Mas. Gimana bentuk dukungan keluarga Mas Edi terhadap karir Mas Edi begitu? Iya. Yang alhamdulillahnya keluarga saya mendukung sih. Kalau awal-awal sih ya bingung ya, waktu baru nikah sih mertua bingung gitu. Ini kalau di dunia gambar bisa menghidupkan anaknya atau enggak gitu. Mungkin dikiranya saya tuh pelukis kaki lima. Baik. Ternyata saya menggambar itu saya jelaskan. Saya menggambar itu nanti terbitnya di media, nanti di media TV jadinya seperti ini, di media cetak jadinya seperti ini. Ya istilahnya memberi inilah kepada calon mertua, akhirnya mensupport. Tapi kalau orang tua saya, keluarga saya yang ini karena tahu betul ya, dari kecil saya tuh ya kadang tuh berprestasi di bidang gambar udah dari kecil Mbak Dita. Kadang juara lomba poster, juara lukis gitu. Dari kompetisi sekolah lah. Baik, jadi ini memang kalau dari keluarga besar memang mendapat dukungan, cuman sempat harus meyakinkan kepada keluarga calon istri saat itu ya. Iya, Mas Edi, tadi kita sempat bahas
Mas Edi adalah seorang mahasiswa UT yang ambil jurusan PG PAUD. Tapi tadi kita terkendala dengan jaringan, jadi sempat patah-patah. Dita akan tanya ulang lagi, kenapa sih ngambil PG PAUD? Apa senang anak-anak atau ada keinginan untuk mengejar anak-anak begitu? Karena mengingat guru PAUD itu biasanya perempuan gitu. Iya, ini unik juga lah Mbak Dita ya. Kalau di Jambi itu saya nih orang yang ketiga laki-laki yang mengambil jurusan PAUD. Oh baik. Yang alumninya tuh cowok juga, Oh teman baik. saya semua tuh. Dan rata-rata seniman semua Mbak Dita. Oh baik. Kenapa mengambil PG PAUD? Dulu saya kan ada kuliah juga diambil di seni, tapi nggak selesai gitu. Jadi karena kesibukan kita juga di dunia ini ya, dunia seni rupa, saya dapat tawaran mengajar di beberapa sekolah Mbak Dita. Oh baik. Kalau yang di SMA atau SMK itu lebih saya mengajarkan tentang menggambar untuk media gitu ya, baik itu poster atau yang lain. Tapi kalau yang anak-anak kecil, bahkan anak usia dini itu saya mengajar tentang pola gambar dasar gitu. Setelah saya mengajar untuk anak-anak itu dapat tawaran dari kepala sekolah gitu. Pak Edi mau melanjutkan kuliah nggak? Kalau mau melanjutkan kuliah saya rekom gitu. Saya bilang ya coba aja gitu kan. Nah, begitu coba saya lihat ini mata kuliah lain yang lebih banyak berhubungan dengan anak-anak didik itu ya di PG PAUD. Yang khususnya ke psikologi, psikologi anak ya. Dan juga gini Mbak Dita, yang uniknya begitu di luar negeri ini saya menang lomba gitu. Itu para pemenang kebanyakan malah guru anak-anak di sekolahnya, di negaranya masing-masing gitu. Baik. Ini kalau tapi nantinya ada rencana untuk mengajar di PAUD kah Pak atau TK kah? Enggak, gini Mbak Dita. Saya itu menyenangin dunia anak ini ilmunya Mbak Dita. Bukan mesti karir ya. Mungkin kalau orang berpikir wah ini bakal jadi kepala sekolah TK atau asesor ya. Tapi saya penting ya untuk belajar juga itu untuk penting. Ini saja saya tuh membuka kelas lukis untuk anak-anak itu. Tapi yang freelance ya, yang bukan yang jenis kursus lah untuk anak-anak gitu Mbak Dita. Itu terkadang saya bertemu anak berkebutuhan khusus tapi dia punya bakat. Baik. Saya nggak tahu cara mengatasinya, di PG PAUD lah saya menemukan gitu cara mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terus mengajarin anak-anak yang istilahnya punya hiperaktif gitu ya. Di PG PAUD saya menemukan ilmunya di situ gitu. Baik, ini kalau ngomongin masalah waktu gitu, Mas Edi kan seorang yang sibuk begitu. Gimana cara bagi waktu antara kuliah, kemudian bekerja dan juga hobi? Gimana nih ngaturnya Mas Edi? Ya, jadi kan saya ada bekerja juga di beberapa penerbitan. Kalau dulu media Mbak ya, kalau sekarang penerbitan. Lebih kebanyak membuat cergam, terus membuat cover novel gitu atau cerita rakyat ya. Saya di penerbitan itu waktu yang kosong tuh di hari Minggu Mbak, baik. Atau Sabtu Minggu. Jadi saya pergunakan di UT ini enaknya juga kuliah itu tidak harus bertatap langsung, ada juga online gitu, secara online. Saya memanfaatkan juga kuliah secara online ya, kuliah malam gitu. Saya buka situs Usia UT. Saya ini mengerjakan tugas-tugas di depan komputer dan itu tidak mengganggu waktu saya Mbak Dita. Memang paling Mbak Dita waktu weekend aja kalau keluarga mau jalan-jalan ya izin aja dengan dosen ya. Itu baik. Terkadang di mata kuliah akhir sih, Pak izin Pak saya ada kegiatan keluarga gitu. Tapi kalau mata kuliah awal saya hadir terus. Baik, jadi semuanya bisa berjalan seiring seirama begitu Mas Edi ya. Iya. Mas Edi gimana kalau menurut Mas Edi begitu bagaimana seberapa pentingnya begitu pendidikan untuk Mas Edi mengingatkan istilahnya wah saya sudah sukses gitu, banyak orang yang berpikir seperti itu kayaknya saya nggak perlu sekolah lagi nih gitu. Nah kalau menurut Mas Edi tuh pendidikan tuh seberapa penting?
sangat penting loh, Mbak Dita. Satu sisi ya, seperti kita ada tawaran ini ya, pekerjaan ya. Seperti kemarin saya membuat kurikulum merdeka ya, untuk ini buku untuk anak-anak kelas 7 lah kemarin itu. Itu memang kita membubuhkan MPWP, terus juga mesti ada ini background pendidikan, Mbak. Soalnya bagaimana kita membuat buku tentang pengajaran kalau kita tidak ada background pendidikan gitu. Sangat penting lah. Kalau itu pun dalam bentuk ini ya, apa tuh bahasanya, istilahnya apa ya saya nyebutnya ya, terakreditasi lah kita kalau kita mempunyai pendidikan gitu. Banyak pekerjaan yang terkendala di perizinan, Mbak, kalau kita hanya sekedar kreator lepas gitu. Oh, baik. Tapi background pendidikan, terus ada hubungan juga dengan dunia pengajaran, itu lebih memudahkan. Baik. Ini setelah lulus dari PG PAUD, adakah cita-cita Mas Edi yang mungkin belum terwujud begitu, atau ingin meraih apa setelah lulus dari PG PAUD UT, Mas Edi? Ya, saya mau mencoba ke ini, Mbak, karena beberapa teman saya ya itu ada yang bekerja di biro hukum gitu. Saya mencoba untuk memasukin lah nanti ke depannya untuk Komnas Anak, Mbak. Oh, baik. Komnas Anak di situ, satu sisi saya kan memang backgroundnya pendidikan anak gitu ya. Juga di satu sisi juga saya ada background seni gitu. Mungkin dengan ilmu yang saya miliki bisa mengatasi anak-anak yang trauma mental atau apa. Karena ada fungsi kartun dunia pun seperti itu juga, Mbak. Baik. Yang saya ikutin kompetisi itu lebih banyak ke jenisnya ke kartun-kartun kemanusiaan seperti advokasi untuk anak Palestina gitu. Jadi dari dunia kartun itu di satu sisi kita menghibur, juga kita mengkritik lah tentang problem-problem yang ada di dunia. Gitu. Baik, itu juga salah satu alasannya kenapa tadi dijuluki sebagai kartunis pahlawan ya. Betul? Iya. Baik. Mas Edi, mau dong tipsnya begitu untuk rekan-rekan UT listeners dan mahasiswa Universitas Terbuka yang mungkin memiliki hobi yang sama nih sama Mas Edi. Oh ya, oke. Ini kalau menurut saya, Mbak, kalau kuliah di tempat yang lain ya, selain UT ya, itu kadang malah menjadi beban gitu. Tapi kalau tips saya bukan, karena gimana ya, kuliah di UT ini, ilmu yang kita dapat itu berhubungan dengan profesi atau pekerjaan yang kita tekunin gitu. Jadi ada korelasinya dan juga tidak menyita waktu gitu. Kalau kita kuliah reguler ya memang terkadang ya dituntut tugas yang berat segala macam. Satu sisi ada korbannya mungkin di profesi atau pekerjaan. Kalau ini seiring sejalan lah, Mbak. Paling tips untuk saya menyuarakan aja gitu kepada teman-teman pengajar di Jambi gitu. Kalau masuk pendidikan dasar lah untuk anak itu penting gitu. Bukan hanya PG PAUD, mungkin ada pendidikan dasar yang lain ya. Itu sangat penting untuk anak karena berhubungan tentang ya bagaimana kita menghadapi anak dalam dunia pendidikan itu memang harus mempunyai bekal dan ilmu yang mumpuni gitu. Supaya anak-anak yang kita atasin bisa berkembang sesuai dengan umur dan keunikan yang anak-anak itu miliki, Mbak. Baik, ini boleh dong dikasih motivasi nih rekan-rekan UT listeners dan juga UT Radio, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, Mas Edi boleh dikasih motivasi agar tetap semangat menjalani atau menekuni hobinya dan pendidikannya. Iya, mungkin saya berbagi aja lah, Mbak ya, karena bagi saya kuliah itu bukan hambatan gitu ya, malah sebagai jalan alternatif gitu, Mbak. Istilahnya jalan yang mendukung ini keprofesian kita. Jadi saya memberi tips ini
pintar-pintar aja Mbak membagi waktu gitu. Pintar-pintar membagi waktu juga, jangan meremehkan juga, karena UT ini maaf ya saya bicara ya, kalau kita mengikuti ujiannya ini skala nasional, tidak pengaruh kita istilahnya kedekatan dengan pengajar, tutor atau dosen ya, tidak, itu tergantung ke diri kita. Mau berhasil atau tidak itu di diri kita sendiri, Mbak. Baik, Mas Edi, terima kasih banyak sudah mau berbincang banyak hari ini. Maaf tadi ada beberapa kendala. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, Mas Edi, saya ingin diperlihatkan dong beberapa hasil karyanya Mas Edi nih untuk UT listeners dan juga rekan-rekan mahasiswa UT. Boleh? Mungkin saya bisa lihatkan ke ini aja Mbak ya. Iya, ini boleh. Katalog kartun saya gitu. Baik. Ini ada beberapa kartun yang saya menangin ya. Boleh, silakan Mas Edi, kalau boleh lihat ini juga dong salah satu hasil yang diikut lombakan. Wah. Ya. Boleh saya. Ini yang di Malaysia. Oh, itu yang perlombaan yang pertama itu ya? Iya, yang pertama. Terus ini yang di Siprus. Oh, baik. Ini yang tentang zaitun. Terus ini yang di Zagreb, Kroasia. Baik. Nah, yang di Kroasia ini yang hadiahnya sangat spesial, Mbak. Apa tuh? Mendapat hadiah 2.500 euro. Ini hadiah paling istimewa begitu dari berbagai lomba yang diikuti oleh Mas Edi. Karena sangat besar sih, ini angka 2.500 euro, sekitar 60 jutaan ya saya dapat. Ini Juara Grand Prix, juara utama, bukan juara utama. Bukan juara pertama. Jadi dipilih 11 terbaik, 11 itu diadu lagi, saya menjadi yang paling utama, Mbak. Baik. Oke. Terus ini yang di Rumania nih. Oh, yes. Iya. Ini yang jadi katalog ini perlombaan yang di luar semua nih, Mas. Skala internasional semua. Enggak juga, ini ada sebagian karya koleksi saya lah. Ini dibuat katalog oleh pemerintahan Provinsi Jambi. Pada waktu ulang tahun Jambi, saya mendapat anugerah tokoh budaya, Mbak. Baik. Ini diterbitkanlah buku ini. Baik, jadi ini memang diterbitkan oleh pemerintah ya bukunya? Iya. Dan ini mungkin ada saya bisa kasih lihat trofi untuk yang di Siprus nih, ini yang di Siprus. Saya mendapat juara 2 perak ya. Kalau yang ini yang di Rumania, medali. Baik. Mas Edi, terima kasih sekali sudah bisa memotivasi rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka lainnya yang sama juga dengan Mas Edi, semangat belajar di Universitas Terbuka, kemudian tetap berprestasi juga dalam bidang akademis maupun non-akademis. Sukses selalu Mas Edi. Terakhir boleh Dita minta sebentar Mas Edi, Dita mau minta satu lagi, apa harapan Mas Edi terhadap dunia kartunis di Indonesia untuk saat ini? Iya. Harapan saya ini aja Mbak, dunia kartun itu kalau dulu ya tergantung dengan media cetak ya, sama media elektronik. Sekarang udah transisi, istilahnya nggak ada tempat ya, jangan berputus asa. Dunia kartun itu tidak akan mati, hanya saja dia tuh sudah menjelma ke media lain gitu. Kita bisa mengaplikasikan kartun kita ke jenisnya kartun digital ataupun kartun ilustrasi di buku-buku atau poster kartun. Yang jelas nggak ada inilah Mbak, yang menghambat kekaryaan kita selagi kita namanya hidup ya biasanya tantangan ya, tapi yang berhasil itu yang kita bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Baik, jadi teruslah berkarya begitu mengikuti perkembangan zaman ya, Mas Edi. Iya. Baik. Iya. Mas Edi, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya bisa bergabung bersama kami hari ini di seputar Universitas Terbuka. Sukses untuk hobinya, sukses untuk karirnya, sukses juga menjadi mahasiswa Universitas Terbukanya. Iya.
Terima Baik. kasih Mbak Dita dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mas Edi. Saya Salam izin pamit. hati-hati. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga hotel listeners, tuntas sudah perjumpaan kita bersama Mas Edi di seputar Universitas Terbuka. Jangan lewatkan program-program kami lainnya. Dita Zakia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.